Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 6 Juni 2022, kita merayakan Pesta Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Kita diingatkan supaya selalu menghormati Bunda Maria karena ia adalah Bunda Gereja. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memberi kami seorang ibu, yaitu Bunda Maria, untuk menjadi bunda kami. Tuhan, bantulah kami agar selalu rendah hati dan penuh hormat mengasihinya dalam seluruh hidup dan karya kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus bergantung di salib dan dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah hormatilah Bunda Maria karena ia adalah Bunda Gereja. Seorang bapa sebelum meninggal dunia, ia memanggil semua anaknya untuk duduk di sampingnya. Ia menasihati mereka untuk selalu menjaga relasi yang baik antara mereka. Ia mengangkat anak sulungnya sebagai pengganti dirinya. Dengan sangat terbuka dia katakan kepada anak-anaknya, "Kalau saya sudah pergi, pandanglah kakak sulung kamu sebagai pengganti saya. Dengarkanlah dia.
Lalu langsung sesudah itu dia menghembuskan nafasnya dan pergi untuk selamanya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Gereja Universal merayakan pesta Santa Perawan Maria sebagai Bunda Gereja. Penghormatan khusus ini ditetapkan oleh Paus Fransiskus pada tanggal 3 Maret 2018. Maria sebagai Bunda Gereja dirayakan secara khusus pada hari Senin pertama perayaan Pentakosta, sesudah perayaan Pentakosta. Perayaan ini diharapkan dapat mendorong gereja untuk merasa memiliki seorang ibu dan sekaligus memiliki rasa hormat yang sejati kepada Bunda Maria. Hal ini sejalan dengan pernyataan Injil hari ini, di mana sebelum kematiannya dari salib Yesus Kristus menyerahkan ibunya kepada para rasul. Katanya, "Inilah ibumu." Satu pernyataan yang sangat mengesankan. Yesus dengan sepenuh hati menyerahkan ibunya menjadi ibu dari para rasul, bukan hanya para rasul dan murid pada waktu itu, tetapi semua orang yang percaya kepada Kristus dari zaman ke zaman. Karena itu, berbahagialah mereka yang selalu menghormati Bunda Maria dan selalu mendekatkan dirinya kepada Bunda Maria. Kepada ibunya Yesus juga berkata, "Ibu, inilah anakmu." Itu berarti sejak waktu itu, Bunda Maria mendapat kepercayaan dari putranya. Ia harus selalu memperlakukan mereka yang percaya kepada putranya sebagai anak-anaknya. Jadi sebagai anak-anaknya, Bunda Maria selalu memperhatikan kita, melindungi kita, dan mendengarkan kita. Sebagai bunda, ia selalu menyiapkan apa yang dibutuhkan anak-anaknya. Karena itu berbahagialah mereka yang selalu merasa diri sebagai anak Bunda Maria. Sebagai anak-anak Bunda Maria, kita pun harus selalu taat padanya dan mendengarkan perintah dan nasihatnya. Relasi kita dengan Bunda Maria sesungguhnya bukanlah karena kehendak kita, tetapi karena kehendak putranya sebelum wafat di kayu salib. Yesuslah yang menyerahkan bundanya, Bunda Maria, menjadi ibu kita, dan kita menjadi anak-anak Bunda Maria. Itu berarti satu kehendak yang sangat mulia dan harus dijalankan dan diwujud nyatakan dalam kehidupan harian kita sebagai perwujudan ketaatan kita sebagai murid Kristus. Kalau kita tidak menghayatinya, itu berarti kita tidak menghargai dan mengindahkan permintaan terakhir dari Yesus Kristus sebelum dia wafat. Seperti dalam kisah seorang bapa dalam cerita tadi, menasihati anak-anaknya untuk melihat kakak sulung sebagai pengganti bapa mereka. Kalau dihayati dan diamalkan, pasti akan mendatangkan berkat. Tetapi kalau tidak, maka tidak mendapatkan berkat. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sebagai murid-murid Kristus, hayati dan amalkanlah apa yang dikatakan Yesus Kristus sebelum dia wafat. Bertingkah laku baik terhadap Bunda Maria, hormatilah dia dengan sepenuh hati, karena dia adalah Bunda Kristus dan Bunda kita. Kita berdoa semoga Tuhan senantiasa membantu kita, agar kita selalu rendah hati dan penuh hormat mengasihi Bunda Maria dalam seluruh hidup dan karya kita. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan sepanjang hari ini, secara khusus orang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.